Ya teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya akan mereview suatu casing di harga di atas 2 jutaan, dan apalagi ini brand dari Asus TUF Gaming, dan apakah ini worth it atau tidak. Ya, sebelum ini emang selalu mereview casing yang harga mahal. Kalau yang ini mungkin paling mahal lah daripada di mereknya Corsair maupun di mereknya APNX kemarin. Dan coba kita cek aja apakah ada yang menarik atau tidak yang ada di sini dari segi fitur-fiturnya. Pasti kalau casing di harga 1,5 juta ke atas pasti ada fiturnya yang bagus lah, berbeda seperti di casing pada umumnya. Seperti contoh yang ada di sini. Ini adalah serinya Asus TUF Gaming GT502 Horizon, yang dimana tersebut ada yang serinya Horizon maupun yang tidak. Dan ini dia tuh dibanderol di harga 2,4 juta kalau yang GT502 biasa ya. Tapi kalau yang serinya Horizon aku juga kurang tahu sih. Mungkin ditambah 2,7 atau 2,6 lah. Dan apalagi ini warnanya putih, pasti lebih mahal dari segi harga berwarna hitam. Intinya seperti itu. Dan seperti biasa, sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi sirkulasi udaranya 1:1 atau tidak, serta kelebihan dan juga kekurangan yang ada di sini, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut untuk yang pertama di sini, kita bacakan dari segi speknya dulu. Di sini nggak ada boxnya ya, karena memang sangat besar sekali, jadi saya baca dari segi website di Asusnya langsung. Yang dimana di sini motherboardnya support sampai di ATX, karena dia itu memiliki 8 slot PCI, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 slot PCI sih. Biasanya rata-rata di 7 slot PCI, apalagi tipenya ATX, tapi ini di 8. Serta untuk support harddisk maupun SSD ya, kalau kita lihat sih 4 kali lah, bisa 4 kali SSD, bisa 4 kali harddisk 3,5 inch, katanya seperti itu yang ada di sini. Jadi tinggal disesuaikan lah, pilih SSD 4 atau harddisk 4 atau dua-dua juga bisa sih. Dan apalagi front I/O port di bagian depan sini, dia tuh support USB 3.2 Gen 2, ada 2 serta mikrofon atau headphone, dan juga ada 1 kali USB 3.2 Gen 2 Type-C. Ya wajar sih, di harga 2 jutaan pasti sudah support Type-C. Dan juga ada LED control button serta tombol power di bagian depan. Dan juga tuh yang lainnya, di bagian samping dia tuh ada tempered glassnya, dan juga di bagian depan ada tempered glassnya. Ini tebal banget dari segi tempered glass yang ada di sini. Dan juga tuh support radiatornya. Di bagian atas jadi support 360 mm, di bagian samping support 360, di bagian bawah support 30, di bagian belakang support 120. Dan uniknya di bagian belakang sini juga support 360 mm di bagian set belakang. Aku juga bingung sih, di bagian belakang ada slot untuk radiator. Tapi kalau misal dikasih fan juga bisa ya, bukan radiator. Intinya seperti itu. Dan juga maksimasi view coolernya di sini 163 mm dari sini ke sini. Jadi semua CPU cooler yang menggunakan pipa dia itu bisa masuk lah, jadinya aman. Dan juga dust filternya di sini terdapat ada 3 di bagian atas, bawah, dan juga di bagian kiri. Kalau kita lihat sih ya bener sih, di bagian power supply juga ada, kiri juga ada, di bagian fan atas juga ada, di bagian atas ini, di bagian bawah juga ada. Terbilang ini sempurna untuk dust filternya. Serta beratnya di 11 kilo sih berat yang ada di sini. Cuma seperti itu aja spek dari casing ini, nggak ada lebihnya lah. Mungkin dari segi fitur-fiturnya saya akan jelaskan habis satu persatu, dan kita unboxing dulu atau kita buka lah. Bagaimana cara membukanya? Dia itu sangat simpel sekali, tidak memakai baut di bagian side kiri maupun side kanannya. Tinggal diklik aja di bagian belakang sini ada 2. Nah setelah diklik tinggal ditarik aja di bagian atasnya. Oh enggak sih, yang pertama di bagian samping dulu ya. Untuk tempered glassnya dia itu pakai klip, tinggal ditarik aja ya. Ini bagus sih ya, wajar lah. Di harga segini dia itu tipenya klip di bagian samping kiri maupun di samping kanan, tombolnya di bagian belakang sini. Jadi sangat simple dan juga ini bagus. Ini ya, tempered glassnya hati-hati supaya tidak pecah. Aku kasih bawah dulu supaya lebih aman. Sebentar. Dan lanjut kita lihat dari segi di bagian dalam sini. Tapi sebelum itu kita buka dulu di bagian atas sini ya. Tinggal diklik aja sama, tapi ini malah membuka di bagian belakang sih. Nah, ini ya, di bagian belakang dulu lah yang saya review. Ada dust filternya semua, atas, kiri, kanan. Nih ya, produknya baru juga, dan ada tulisan 502 TUF. Keren sih. Apalagi juga ada tulisan HDD dan juga power supply. Aku kasih belakang dulu, sangat berat banget sih ini ya dari segi besinya. Kalau kita atas sih emang tebal ya. Ya, ini tebal sih. Kalau nggak salah sih sekitar di 0,8 SPCC nya. Kurang lebih seperti itu, tapi tebal. Harga di 2 juta ya wajar sih untuk itu. Dan di bagian atas tinggal ditarik aja caranya. Oh ini, kalau aku lihat mungkin dari dibuka dulu ya dari segi perekatnya ini di bagian atas. Nah, apakah iya atau tidak?
Oh ya benar sih, harus dilepas dulu perekatnya di bagian atas sini ini ya, supaya bisa diambil. Kita buka dulu. Tapi ini bagus sih, ada perekatnya yang dimana untuk membawa casing kalian, karena ini memang sangat berat sekali. Pembukanya tinggal didorong ke atas saja seperti ini, simple ya. Ada dust filternya juga di bagian atas, ini keren. Dan juga ini sangat berat banget besinya. Aku kasih bawah dulu. Dan lanjut di bagian samping sini. Kalau kita lihat di bagian sini itu support fan juga, tapi ada penutupnya. Ini bisa diambil sih. Yang dimana penutupnya ini dia untuk memasang hard disk maupun SSD dia bisa. Tapi nanti saya buka aja, saya kasih fan di bagian samping sini. Dan juga di sini ada karet-karetnya semua. Ini bagus kiri kanan. Dan juga dia itu belum support Battlefield ya dari segi casing ini. Jadi berbeda seperti di brand Asus yang pada umumnya, yang harga mahal sih. Dan di bagian depan sini ya, kita lihat dulu ada logo Asus TUF Gaming-nya. TUF Gaming serta ada tombol-tombolnya semua. Udah saya sebutkan tadi. Ini terbilang cukup berat ya dari segi casingnya, jadi ya emang agak bergetar. Dan di bagian dalam sini support radiator maupun fan di bagian bawah. Dan uniknya di bagian sini bracketnya ini ada petunjuknya sih sebenarnya, tapi kita skip aja. Kita lihat dari segi aksesoris boxnya. Di bagian dalam sini dia ada GPU mount yang dimana untuk menahan GPU kalian supaya tidak bengkok lah kalau bisa menggunakan triple fan maupun dual fan di bagian atas sini. Tinggal dipasang di bagian sini sih untuk cara pemasangannya. Jadi ini terbilang udah bagus juga. Ada tambahannya. Serta untuk gesernya horizon, dia udah support vertical GPU dari support ya. Jadi ini bagus. Udah ada bracketnya GPU vertical supaya tampilan tersebut itu berbeda. Intinya seperti itu. Udah sepaket lah untuk ini. Dan kita lihat dari segi bagian belakang sini, untuk PCI-nya dia itu dibaut semua. Jadi bisa dipasang, bisa dilepas. Ini pun juga bagus. Kalau misal tidak dipakai, bisa dipasang lagi. Berbeda seperti di harga murah, dia itu akan bolong. Tapi kalau ini bisa dipasang lagi, itu bagus. Dan kita cek di bagian belakang dulu. Untuk belakangnya ini, sangat besar sih. Di bagian power supply, di sini posisinya di bagian belakang ngobrol ke bawah. Untuk kabel manajemen di bagian atas. Dan juga bisa dipasang fancy di bagian sini ya, untuk mengambil udara dari luar ke dalam supaya lebih dingin dari segi motherboard maupun yang lainnya. Dan juga manajemen kabelnya dari sini ke sini itu sangat lebar sekali, sekitar ya 8-9 cm lah. Bisa ditata rapi di bagian dalam sini untuk kabel manajemennya. Terbilang ini sangat aman. Dari sini kabelnya berwarna putih tapi tidak flat semua ya. Ada satu, ada dua sih. Jadi mana dia itu tebal-tebal semua dari segi USB Type-C dan juga yang lainnya juga. Di bagian belakang ada bracket-bracketnya semua. Ini sebagai SSD dan juga hard disknya bisa dipasang, bisa dilepas. Tapi nanti saya akan lepas saja lah. Tapi intinya itu support 4 slot SSD maupun 4 slot hard disk. Tinggal di switching aja lah untuk yang itu. Bisa 1, bisa 3, atau bisa 2 semua. Itu aja sih di bagian belakang. Dan di bagian bawah, aku buka dari sini. Dia itu ada kaki casingnya. Yang dimana tersebut dia itu berbuat dari besi. Berbeda seperti pada umumnya, dia itu dikasih bahan ABS lah, tapi kalau yang ini besi terbilang ini sangat kokoh. Dan juga ada karet di bagian bawahnya. Karetnya dia itu tebal untuk meredam getaran dan juga aliran listrik. Ini bagus. Dan di bagian bawah juga ada dust filternya sih, bisa dilepas maupun bisa dipasang juga untuk ini. Di bagian bawah ini sempurna. Kurang lebih seperti itu untuk spek yang ada di sini atau penampakannya lah. Preview sebelum saya bacakan dari segi kelebihan dan juga kekurangannya serta best airflow atau tidak di casing ini. Asus TUF Gaming GT502 Horizon, apakah worth it atau tidak di harga 2 jutaan? Lihat aja habis ini. Nggak usah berapa lama, lanjut ke tes airflow-nya dulu. Apakah 1:1 atau tidak? Yo. Dan lanjut yang pertama, dari segi pengujian suhunya, apakah ini panas atau tidak? Jika lo pakai kaca di bagian samping dan juga tanpa kaca di bagian samping. Untuk yang ada di sini tanpa kaca, minimalnya mendapatkan di 44 derajat dan juga maksimalnya di 80 derajat. Dan kalau kita bandingkan pakai kaca di bagian samping, untuk minimalnya mendapatkan di 44 derajat dan juga maksimalnya di 80 derajat. Kalau kita bandingkan, dia itu sama suhunya dari segi minimal maupun maksimalnya. Bisa dibilang ini bagus best airflow dari segi sirkulasi udaranya. Dan lanjut ke kelebihannya. Yang pertama, suhunya dingin, dibuka maupun ditutup sama seperti di pengujian sebelumnya. Yang dimana tersebut dia itu 1:1.
terbilang ini bagus. Dan lalu yang kedua, support CPU cooler sampai di 163 mm. Jadi semua CPU cooler yang menggunakan pipa bisa masuk semua di sini. Jadinya aman, dan juga radiator up to sampai di 360 mm. Di bagian atas bisa, samping bisa, di bagian belakang bisa, maupun di bagian bawah. Ini support untuk triple fan. Dan apalagi GPU up to sampai di 400 mm. Jadi semua GPU yang menggunakan triple fan dia itu bisa masuk. Apalagi kalau ada 4 fan juga bisa masuk lah untuk yang ada di sini. Dan lalu yang ketiga, tempered glass tipe clip. Dari semua sisi casingnya dia itu tipe clip semua. Jadi tanpa baut. Dan simpel lah untuk membuka maupun melepasnya. Dan apalagi di bagian atas ada tali tenun tebal untuk memindahkan casing supaya gampang dipindah-pindahkan. Karena casingnya tersebut itu berat, jadi ya aman lah menggunakan ini. Lalu yang keempat, terdapat dust filter di bagian samping, di bagian atas maupun di bagian bawah. Bisa dibilang ini komplit untuk dust filternya, untuk menyaring debu dari luar ke dalam. Jadi ini bagus. Lalu yang kelima, terdapat karet di bagian sela-sela kabel motherboard, seperti bagian sini ya, di 24 pin, 8 pin, maupun yang lainnya supaya lebih rapi dan juga bagus dilihat, seperti gambaran yang ada di sini. Semua ada karet-karetnya. Lalu yang keenam, ada stand GPU holder untuk menahan beban GPU. Kalau misalnya menggunakan yang triple fan, maupun dual fan juga bisa sih sebenarnya. Tapi kalau lebih bagus dikasih yang triple fan. Untuk GPU holdernya menahan beban GPU yang berat. Dan juga di sini bisa support untuk GPU vertikal maupun horizontal. Bisa dibilang ini bagus. Lalu yang ketujuh, support hard disk maupun SSD maksimal ada 4. Yang dimana tersebut bisa di switching ya. Bisa di hard disk 4 atau di 4 SSD. Atau di 22 juga bisa. Karena di bagian belakangnya tersebut banyak slotnya. Jadi aman lah menggunakan ini. Menggunakan banyak SSD maupun hard disk. Lalu yang ke-8, di bagian I/O port depan, dia tuh support USB Type-C ada 1 kali. Ini pun juga udah bagus. Ya wajar sih, harga di bawah 1 juta harusnya udah wajib menggunakan USB Type-C. Dan apalagi di bagian depannya, terdapat logo TUF Gaming. Yang dimana tersebut yaitu ARGB. Bisa diganti-ganti warnanya lah, seperti penampakan yang ada di sini, supaya lebih bagus tampilannya. Lalu yang ke-9, di bagian baut PCIe tersebut bisa dilepas pasang semua. Jadinya dia itu simple. Dan juga ada support vertical GPU include sama bracketnya seperti gambaran yang ada di sini. Kalau misalnya menggunakan vertical GPU, jadinya aman lah. Dari segi PCIe-nya dia itu support, dan apalagi udah dikasih vertical GPU bracket juga di casing ini. Dan lalu yang ke-10, terdapat rongga atau space up to sampai di 8 cm di bagian belakang. Yang dimana tersebut untuk manajemen kabel supaya gampang ditutup dan juga dirapikan lah. Kabel-kabel dari segi power supply maupun yang lainnya. Kalau yang ini di 8 cm, sangat lebar banget. Kalau yang standarnya tersebut di 3-4 cm lah. Tapi kalau yang ini di 2 kali lipatnya, ini bagus. Lalu yang ke-11, ada karet tebal di bagian kaki casing. Ini pun juga bagus untuk meredam getaran dan juga aliran listrik. Dan apalagi bahan besinya dia itu tebal dari segi keseluruhan. Ya wajar sih di harga 2 jutaan pasti tebal banget lah. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kekurangannya. Yang pertama, belum menemukan lagi, silahkan komen aja di bawah. Menurut kalian, apa kekurangan casingnya ini? Casing Asus TUF Gaming GT502 Horizon. Silahkan komen aja di bawah untuk diskusi bareng kalau misal ada kelewatan dari segi kekurangan ataupun kelebihan. Intinya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya. Apakah ini rekomen atau tidak di harga 2 jutaan atau lebih tepatnya tersebut di 2,5 juta lah. Meskipun yang serinya Horizon dia itu belum dijual di Indonesia, cuma ada yang serinya biasa, tapi ya kurang lebih sama lah seperti di seri GT502. Tapi kisarannya di harga 2,5 juta, apakah ini rekomen atau tidak? Ya dimana dari segi tampilan keren, dual chamber, bahan besi berkualitas dan juga banyak supportnya, bisa dibilang ini rekomen. Yang dimana kelebihannya, best airflow, tempered glassnya tipe click maupun semuanya, dia itu menggunakan sistem clip, jadi simple sih dibuka maupun ditutup, dan juga talinya di bagian atas untuk memindah-mindahkan, dan apalagi dust filter di bagian samping atas bawah, ini pun juga aman, tidak akan debuan lah untuk jangka panjang, dan juga udah bonus dan GPU holder serta support vertical GPU. Bisa dibilang banyak supportnya lah untuk yang ada di sini. Kurang lebihnya seperti itu, dan kalau berminat silahkan beli aja. Linknya ada di deskripsi untuk yang ini. Casing Asus TUF Gaming GT502 Horizon. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe dan nantikan video lainnya mengenai review-review part PC seperti contoh yang ada di sini casing, CPU cooler, SSD maupun yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.